Oke guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memperkenalkan fasilitas terbaru di bengkel kami, 2K Speed Concept atau bila dibilang 2K Speed Concept. Nomor telepon ada di situ ya. Alamat lengkap juga ada. Oke. Kita lihat apa aja yang ada di ruangan ini. Ini yang paling pertama itu ada pintu utama, yang kedua pintu double. Ini geser. Nah, inilah ruangan dari Dynotes punya kita. Tapi ini masih tahap penyesuaian, soalnya di sini pintu geser kurang efektif, suaranya kurang keredam, jadi masih banyak yang lolos suaranya. Oke. Nah, seperti ini kemarin si kacanya udah dibikin double, satu di dalam satu di luar, biar nggak terlalu berisik ke tetangga. Oke. Nah, yang itu kipas exhaust ya, dari udara dari dalam ditarik keluar pakai itu. Nah, ini sedangkan yang ini lubang innya. Nah, yang itu lubang in kita nyalakan seperti apa. Ini dua-duanya menyala. Jadi untuk standarisasi ruang dyno sirkulasi udaranya harus benar-benar ya, biar buat kesehatan operator sama mesin juga baik. Nah, ini terasa kencang dari sini nih udaranya, mau nggak mau dia itu disedot sama yang kipas yang exhaust. Oke. Ini posisi nyala ya, kipasnya terdengar. Oke, kita matikan. Selanjutnya baru kita perkenalan ke Dynotes ini. Ini asalnya warnanya bawaannya dari sana merah, cuman entah kenapa saya suka dengan warna hijau. Jadi saya rubah, dan setelah minta izin ke yang punya dynonya, yang jualan dynonya, diizinin, nggak masalah. Akhirnya saya cat lagi. Oke, sini ada layar seperti biasa, CPU. Ini untuk kelengkapannya, kebetulan produk Dynojet ini, produk Dynotes ini. Untuk cara ngerunningnya itu ada beberapa macam. Yang buat RPM ini paling akurat, entah apalah namanya, ini saya lupa lagi. Ini dikonekkan ke kabel coil. Nah, sedangkan kabel yang merah ini untuk ke kabel busi. Terus ada fasilitas lagi yang kabel ini langsung RPM-nya nanti kalibrasinya sama rollernya. Oke. Nah, nanti saya tuliskan aja spesifikasinya. Nah, ini untuk AFR meternya. AFR meter. Jadi tidak usah ragu nanti kalau mau nyeting, kalau sudah ada AFR meter. Oh, ternyata ini masih nempel. Nah, ini sensor AFR-nya. Oke. Lanjut, di sini modulnya banyak nih. Jadi yang ini ada 6 channel yang nganggur. 5 channel yang nganggur. Jadi yang 5 channel itu bisa aja dipakai untuk AFR. Kadang kan seperti produk tetangga AFR-nya bisa pakai lebih dari satu. Nah, ini sebetulnya bisa
pakai 6. Tapi buat apa? Saya rasa 1 pun udah cukup ya. Oke. Nah, ini lanjut. Di sini ada pengukur suhu udara yang ada di ruangan ini, sama tekanan juga ada. Jadi kita itu mau ngedyno pagi, siang, malam, hasilnya akan sama karena si alat itu sudah otomatis mengkalibrasi. Oke, di softwarenya. Oke, saya coba nyalakan dulu. Nah, ini dia guys, buat Emaking MP1 yang hijau ya. Kemarin ketemu di 28,1 di RPM 9881. Untuk torsinya ketemu di 21,3. Tapi buat kita pribadi itu horsepower tidak menjadi patokan. Tapi yang jadi patokan itu ketika motor sebelum di setting, kita naikkan dulu dyno, kita baca dulu berapa datanya, dan pada intinya sebelum dan sesudah itu harus ada perubahan positif. Oke. Nah, karena untuk kalibrasi dyno setiap ruangan atau setiap bengkel itu beda-beda. Oke, jadi saya bercerita sedikit menurut pengalaman yang saya dapat dari sharing-sharing sama teman-teman. Jadi kalibrasi yang sesungguhnya itu si roller, ukuran diameter roller ini di input sesuai dengan aplikasi software. Jadi kalibrasinya itu benar-benar akurat dan itu bisa setara dengan DynoJet. Tapi saya kali ini kalibrasinya dengan mengacu ke motor yang Emaking saya. Sebelum punya dyno, Emaking saya di dyno di luar, hasilnya segitu dan saya jadi patokan juga segitu. Mungkin ini ada satu cerita. Dulunya itu si para pengusaha atau yang punya alat dyno, dia itu kalibrasinya ke brosur yang ada di pasaran. Misalkan beli motor nih merek apa, terus di brosur horsepowernya berapa. Nah, anggaplah dia beli motor baru itu dan langsung di dyno dan dicarilah atau kalibrasilah si hasilnya itu dengan motor yang dites tersebut, yang baru tersebut. Jadi patokannya brosur ya. Nah, kadang yang dipakai juga itu kan. Jadi sama real dengan spesifikasi motor yang di pasaran atau yang diiklankan. Tapi ada prinsip lain, ternyata yang benar-benar real horsepower yang ada di motor itu melalui crankshaft atau dari kruk as langsung. Jadi dynonya ada bracketnya lagi langsung. Jadi si mesin itu torsinya keukur tanpa terhambat dengan gear ratio, kopling, rantai atau P-belt dan roda dan lain-lain. Jadi itu benar-benar murni hasil dynonya. Tapi yang di pasaran ya seperti yang pertama saya bilang, acuannya motor yang ada di pasaran atau yang baru dikeluarkan dengan brosur atau catatan horsepower yang didapat dari motor tersebut. Jadi kalibrasinya itu. Oke.
Tapi saya tidak terlalu mempermasalahkan itu, karena tolak ukurnya sebelum dan sesudah harus ada perubahan. Oke, saya tidak terlalu banyak, apalagi menjelaskan ke cara mengaplikasikannya atau jadi operatornya, karena cuma sebatas mengenalkan di bengkel kami udah ada Dynotes. Jadi buat kalian-kalian yang mau ngirim mesin sepaket juga boleh, terutama buat MX new, MX King, MX lama, saya udah ada sediakan rangkanya. Jadi jangan khawatir, nanti kita setting di sini, setelah beres baru kirim lagi untuk mempermudah buat kalian untuk menikmati hasil perubahan mesinnya. Oke, mungkin segitu saja perkenalan untuk Dynotes yang ada di bengkel kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau tidak sejalanan dengan pemikiran kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaspol.